Hai, apa kabar semua? Semoga mental tetap terjaga dari gempuran kalimat yang menuntut kita untuk sedikit berbohong. Namun, itu sebagai bentuk upaya untuk menstabilkan dan melestarikan pertemanan dimanapun kalian berada. Inilah sebuah kalimat yang menurut saya bisa dikategorikan dalam genre horor. Pinjam dulu 100. Film yang berjudul Silent Hill yang rilis tahun 2006 ini mengisahkan tentang seorang ibu yang berusaha mengungkap kejadian aneh yang menimpa putrinya yang kerap mengalami mimpi buruk. Kejadian ini berhasil membawa si ibu ke kota kelahiran putrinya yang memiliki segudang misteri dan rahasia kelam di masa lalu. Bobby, make sure no one comes through that barricade. We're gonna get our asses up to Silent Hill and take a look around. So we're gonna find it. All right. Hold your horses, Chris. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Rose. Ia sedang mencari keberadaan putrinya yang bernama Sharon. Ternyata Sharon putrinya sedang mengalami mimpi buruk. Ia tidur sambil berjalan menuju ke sebuah air terjun, lalu yang terjadi? Beruntung, Rose yang mengetahui hal itu berhasil menyelamatkan putrinya yang akan melompat ke air terjun tersebut. Di keesokan hari, Rose mulai menanyakan kejadian mengenai mimpi yang dialami Sharon tadi malam. Karena ketika Sharon tertidur, Rose merasa aneh oleh tingkah Sharon yang kerap mengatakan Silent Hill. Sharon menjawab bahwa dirinya tidak mengingat tentang mimpinya serta kejadian semalam yang dirinya alami. Mendengar hal itu membuat Rose merasa cemas. Ia berencana pergi mengunjungi tempat yang bernama Silent Hill untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam mimpi buruk yang kerap mengganggu putrinya. Di perjalanan menuju Silent Hill, Rose terkejut melihat coretan gambar Sharon yang terlihat menyeramkan. Di sana terdapat gambar salib yang menarik perhatian Rose. Namun anehnya, Sharon tidak menyadari ia pernah menggambar hal-hal menyeramkan seperti itu. Ketika di area pertokoan, Rose menghubungi suaminya yang bernama Chris. Rose berkata dirinya akan membawa Sharon ke tempat kelahirannya di Silent Hill. Look, Chris, that's not going to stop me from taking her there. Listen, honey. Honey, the adoption people said Sharon came from West Virginia. Ternyata Sharon adalah anak angkat dari Rose dan Chris. Chris sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Rose karena Chris mendapatkan informasi dari sebuah situs mengenai kota Silent Hill yang dikabarkan adalah kota berhantu. Namun Rose tidak memperdulikan ucapan sang suami. Rose tetap akan membawa Sharon ke Silent Hill untuk mencari tahu penyebab mimpi buruk yang selalu Sharon alami akhir-akhir ini. Saat di perjalanan, terlihat seorang polwan dengan kuda besinya berusaha menghentikan mobil yang dikemudikan Rose. Rose bergegas menepi, namun entah apa yang ada di pikirannya, ketika melihat petunjuk arah menuju Silent Hill, Rose justru malah tancap gas melanjutkan perjalanan menuju kota tersebut. Tiba-tiba saja radio di mobil Rose mengeluarkan suara yang aneh. Rose kehilangan fokus mengemudi ketika ia berusaha mematikan radionya hingga tidak menyadari ada anak kecil yang tiba-tiba saja muncul di depan mobilnya. Dengan sigap, Rose berusaha menghindarinya. Mobilnya oleng dan kecelakaan pun tidak bisa dihindari hingga membuat Rose tidak sadarkan diri. Sharon! Ketika Rose tersadar, ia terkejut karena Sharon hilang entah kemana. Ia segera mencari keberadaan Sharon. Rose baru menyadari ia sudah berada di kota Silent Hill yang dipenuhi abu. Kota itu tampak seperti kota mati, kosong, tidak berpenghuni. Ketika sedang mencari Sharon, ia melihat anak kecil yang sedang berlari. Rose bergegas mengikuti bocil itu. Ia pikir itu adalah Sharon. Namun ketika ia sedang menuruni anak tangga, Rose mendengar suara Sharon. Seketika langit pun berubah menjadi gelap layaknya malam hari. Untungnya Rose masih menyimpan korek bekas sebat di kamar mandi tadi pagi. Rose terus mencari keberadaan bocil yang ia lihat sebelumnya. Di sana Rose bertemu dengan makhluk-makhluk menyeramkan yang tubuhnya hangus penuh luka bakar.
Makhluk itu mengejar Rose. Ia pun berlari menuju ke sebuah bangunan tua. Tak lama kemudian Rose pingsan. Ketika ia tersadar, makhluk-makhluk itu sudah hilang dan langit pun kembali terang. Rose berlari ketakutan menuju ujung kota Silent Hill. Seketika Rose berhenti dan terkejut melihat ujung kota itu ternyata sudah terputus. Rose kembali dikejutkan dengan kehadiran seorang nenek tua yang tiba-tiba muncul menghampirinya. Rose berkata pada nenek itu dirinya sedang mencari keberadaan Sharon putrinya. Namun si nenek berbicara tidak jelas dan sulit dimengerti oleh Rose. Setelah saya coba berkomunikasi dengan si nenek, ternyata nenek itu juga mengalami hal yang sama. Ia kehilangan anaknya yang bernama Alessa. Ketika Rose menunjukkan foto Sharon, anehnya nenek itu mengaku bahwa yang difoto itu adalah anaknya yang bernama Alessa. Di scene lain, Chris, suami Rose, berencana mencari Rose ke kota Silent Hill. Ketika Chris tiba di sebuah pom bensin, ia menanyakan mengenai histori kota Silent Hill. Salah seorang mekanik menuturkan bahwa kota itu ditutup karena terdapat api batu bara di bawah tanah kota tersebut, di mana jika semua orang yang menghirup udara di sana lama-kelamaan akan mati karena sangat beracun. Kembali ke Rose. Rose yang menganggap si nenek itu gila tanpa buang waktu pergi meninggalkan nenek tua tersebut bergegas kembali ke mobilnya. Di perjalanan, Rose melihat secari kertas yang terdapat gambar yang memberi petunjuk ke sebuah sekolah. Kemudian Rose mencoba menghubungi Chris untuk memberitahu bahwa Sharon hilang. Tak berselang lama, polwan yang tadi mengejarnya mencoba menghentikan Rose. Polwan itu menduga jika Rose telah menculik anak kecil. Polwan itu pun lalu memborgol Rose dan pergi berjalan kaki keluar dari kota Silent Hill. Di tempat berbeda, ternyata Chris sudah berada di perbatasan menuju Silent Hill. Namun, ia diberhentikan oleh seorang petugas kepolisian. Chris menjelaskan pada petugas yang bernama Thomas. Saat ini dirinya sedang mencari istri dan putrinya yang tadi malam memasuki kota Silent Hill. Thomas memberi penjelasan di sana ia tidak menemukan Rose ataupun Sharon. Namun, ia hanya menemukan mobil yang dikendarai oleh Rose istrinya. Kembali ke Rose. Saat di perjalanan, polwan itu terkejut ketika melihat ternyata jalan menuju keluar dari kota Silent Hill sudah terputus. Mereka berdua dikejutkan oleh kehadiran makhluk aneh menyeramkan, lalu tiba-tiba makhluk itu mulai menyerang si polwan. Semburan makhluk itu berhasil membakar helm dan jaketnya. Polwan itu langsung menembaknya. Melihat kesempatan itu, Rose berusaha melarikan diri. Ternyata Rose pergi menuju bangunan sekolah yang ada di Silent Hill berdasarkan petunjuk gambar coretan Sharon yang didapat sebelumnya. Rose akhirnya sampai ke bangunan sekolah. Di sebuah ruangan kelas terdapat sebuah buku di bawah meja bertuliskan Alessa. Terlintas masa lalu Alessa saat bersekolah. Ia dibuli oleh teman-teman sekolahnya yang mengatakan Alessa adalah seorang penyihir. Alessa merupakan anak dari nenek yang ditemui oleh Rose sebelumnya. Lalu tiba-tiba saja Rose kembali melihat anak kecil yang berlari. Rose mengikuti anak itu menuju ke sebuah toilet. Namun bukannya anak kecil yang ia dapati di ruangan itu, melainkan ia melihat sosok mayat menyeramkan yang diikat oleh kawat berduri. Rose melihat sesuatu dalam mulut mayat itu. Kemudian ia mengambil benda tersebut, lalu yang terjadi... Jangan dong. Rose langsung berlari menghindar, sampai akhirnya dia terjatuh karena melihat sosok Alessa yang sedang menggambar. Bahkan Rose juga melihat sosok makhluk yang membawa pisau ukuran besar seperti seorang algojo yang siap mengeksekusi. Namun anehnya di tempat Chris dan Thomas, mereka berdua tidak merasakan atau melihat apapun seperti yang dialami oleh Rose. Mereka seolah berada di dimensi berbeda. Rose yang mulai pasrah dengan keadaan beruntung akhirnya diselamatkan oleh Lisa, sang polwan yang tiba-tiba muncul.
Tapi ternyata sosok yang membawa pisau besar itu masih mengejar mereka berdua dan berusaha masuk ke ruangan tempat mereka bersembunyi. Tapi tiba-tiba saja makhluk itu berhenti menyerang dan keadaan kembali normal. Setelah itu Ross berniat pergi ke hotel karena dia mendapatkan petunjuk yang ia dapatkan dari mayat yang ditemukan di toilet. Dia yakin bisa menemukan Sharon di sana. Di scene berbeda karena tidak bisa menemukan Ross dan Sharon, Thomas akhirnya menyuruh Chris untuk kembali pulang ke rumahnya. Kembali ke Ross dan Lisa yang baru sampai ke sebuah hotel. Di sana mereka melihat seorang anak yang bernama Anna sedang melempari batu ke arah nenek tua yang pernah Ross temui sebelumnya. Nenek itu bernama Dahlia. Anna menjelaskan bahwa wanita tua itu dikutuk dan kegelapan pun tidak mau menerimanya. Tujuan anak ke sana karena dia sedang mencari makanan untuk ibunya. Ross menanyakan keberadaan Sharon pada Anna, namun Anna tidak mengetahuinya. Do you know where she is? I've lost my daughter. She's all alone. Can you imagine how... Lisa menemukan sebuah kertas dari loker penitipan barang kamar nomor 111. Lalu mereka bertiga pergi ke kamar 111. We gotta go to room 111. Kembali ke Chris. Ia tidak menyerah untuk mencari keberadaan istri dan anaknya. Dia pergi ke kantor yang memuat informasi tentang asal-usul anaknya sebelum dia mengadopsi Sharon dari sebuah panti. Chris terkejut menemukan foto anak bernama Alessa Gillespie, yaitu anak dari nenek yang ditemui oleh Ross di Silent Hill. Kembali ke Ross. Ketika Ross masuk ke kamar nomor 111, dia tidak menemukan petunjuk tentang Sharon. Tapi dia melihat anak kecil yang sering ia lihat sebelumnya. Ross mengira anak itu adalah sosok Alessa. Namun ternyata itu hanya halusinasi Ross saja. Sampai akhirnya Anna menyuruh mereka pergi dari sana karena muncul kembali kegelapan. Anna menyuruh Ross dan Lisa pergi menuju ke gereja di mana orang-orang berlindung di sana. Yang mana gereja itu sama dengan gambar yang pernah digambar oleh Sharon sebelumnya. Terlihat di sana ternyata banyak orang-orang yang masih hidup dan bersembunyi di balik kelam kota tersebut. Akan tetapi nenek tua itu kembali mencoba menghentikan Ross dan Lisa. Dia melarang mereka masuk ke dalam gereja. Wanita tua itu mengatakan orang-orang itu serigala berbulu domba. Kemudian Ross memberitahu bahwa Alessa putrinya telah mati terbakar. Alessa dan Sharon memiliki kesamaan seolah anak mereka itu kembar. Ross dan Lisa akhirnya bisa masuk ke dalam gereja, tapi tidak dengan Anna. Dia tewas oleh sosok yang dikendalikan nenek tua tersebut. Terlihat jelas nenek tua itu adalah sosok penyihir yang secara tiba-tiba berhasil memunculkan sosok menyeramkan yang langsung menyerang Anna. Orang-orang di sana pun menganggap Ross dan Lisa adalah penyihir. Mereka menyuruh Ross dan Lisa untuk segera keluar. Beruntungnya kondisi itu bisa ditenangkan oleh pemimpin gereja yang bernama Christabella. And no home was left to them. Di scene berbeda terlihat Chris yang sedang mendatangi sebuah panti tempat dia mengadopsi Sharon. Di sana Chris sudah ditunggu oleh Thomas yang bersiap menangkapnya dengan tuduhan pembobolan sebuah kantor. Chris mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin tahu tentang foto anak kecil yang mirip dengan putrinya. Ternyata Thomas mengenali anak yang ada di foto itu. Dia bernama Alessa Gillespie. Thomas mengetahui bahwa Alessa sudah lama meninggal karena insiden kebakaran yang terjadi di Silent Hill 30 tahun silam. Di scene lain, Ross dan Lisa akhirnya diterima dengan baik oleh Christabella. Ross mengatakan membutuhkan bantuan untuk menemukan anaknya yang bernama Sharon. Christabella mengatakan untuk menemukan Sharon, maka Ross harus ke tempat iblis itu. Christabella bersedia untuk mengantarnya ke sana. Sebelum pergi, Christabella tidak sengaja melihat kalung milik Ross. Ia berniat akan mengembalikan kepada Ross ketika ia sudah sampai di sana.
Christabella kemudian mengantar Ross ke sebuah gedung. Dia memberitahu bahwa iblis itu berada di dasar gedung kamar B151. Sebelum pergi ke ruang bawah tanah, saat akan mengembalikan kalung milik Ross, Christabella tidak sengaja melihat foto Alessa di kalung milik Ross. Christabella seketika terkejut dan meneriaki Ross adalah penyihir, putrinya yang akan menjadi wadah berikutnya bagi si iblis. Tapi untungnya Lisa dapat menyelamatkan Ross dan menahan mereka agar Ross bisa menuju ke lantai bawah tanah untuk menemukan Sharon. Ketika sampai di bawah tanah, Ross berlari menuju kamar B151. Namun harus terhenti karena dia melihat segerombolan makhluk menyeramkan yang mencoba menghalangi jalan Ross. Ross berhasil lolos dari makhluk itu dan kembali berjalan menuju kamar B151. Setiba di dalam kamar tersebut, Ross kembali mendapatkan sambutan karena telah sampai di ruangan itu. Kemudian Ross diperlihatkan kejadian 30 tahun lalu yang dialami Alessa. Alessa terlahir tanpa seorang ayah yang membuatnya dibuli oleh anak-anak lainnya di sekolah, sampai membuat semua orang di Silent Hill membencinya, tapi tidak dengan Dahlia sang ibu. Usut punya usut, Christabella adalah kakak kandung Dahlia. Ia menyarankan Dahlia untuk menyerahkan Alessa kepada sekte sesat yang dipimpin olehnya agar Alessa bisa disucikan. Namun Dahlia tidak menyadari bahwa Alessa akan dijadikan pengorbanan sekte sesat itu. Api yang berasal dari batu bara dalam acara persembahan menjadi petaka bagi mereka pengikut sekte sesat yang dipimpin oleh Christabella, hingga membuat gedung itu terbakar hebat. Tapi ternyata Alessa masih hidup walaupun mengalami luka bakar yang begitu serius. Setelah itu Alessa pun diselimuti kebencian kepada orang-orang Silent Hill sampai akhirnya sosok iblis anak kecil itu datang membantu Alessa untuk membalaskan dendamnya. Dari situlah awal mula kegelapan Silent Hill. Kemudian Ross diperlihatkan keadaan kamar B151 yang mana di dalamnya terdapat Alessa yang masih terbaring dengan luka bakarnya. Di sana ia juga melihat anak kecil yang menjadi iblis Silent Hill. Iblis itu mengatakan Sharon adalah anak dari Alessa, dan iblis itulah yang menaruh Sharon di depan panti asuhan tempat Sharon diadopsi. Iblis itu berjanji akan membantu Ross menemukan Sharon, tapi Ross harus membantu si iblis itu untuk membalaskan dendam Alessa kepada orang-orang yang kini bersembunyi di balik gereja Silent Hill. Karena si iblis tidak bisa masuk ke dalam gereja tempat orang-orang itu berkumpul, iblis itu masuk ke dalam tubuh Ross. Karena Ross adalah satu-satunya orang yang bisa membawa iblis itu masuk ke dalam gereja. Setelah itu kita diperlihatkan sosok Sharon yang selama ini disembunyikan oleh Dahlia di rumahnya. Karena orang-orang dari gereja itu menginginkan Sharon untuk dijadikan persembahan yang dulu pernah gagal mereka lakukan pada Alessa. Christabella akhirnya berhasil menangkap Sharon dan akan dijadikan tumbal persembahan bagi sekte sesatnya. Namun sebelum Sharon dikorbankan, Ross tiba tepat waktu di gereja. Ross mengatakan kebenaran yang selama ini ditutupi oleh Christabella. Ternyata orang-orang di sana telah dikutuk oleh iblis Silent Hill agar tidak bisa keluar dari Silent Hill. Tapi Christabella mengatakan dunia sudah kiamat dan hanya mereka saja orang-orang tersisa di dunia ini. Orang-orang itu telah dibutakan dengan omong kosong dari Christabella sampai akhirnya Christabella pun menusuk Ross. Tetesan darah yang keluar dari tubuh Ross tiba-tiba saja membuat gereja itu menjadi gelap dibarengi dengan kemunculan sosok Alessa yang akan membalas dendam kepada sekte sesat Silent Hill. Di tengah kekacauan itu, si iblis datang menghampiri Sharon yang membuat Sharon tiba-tiba pingsan. Dari kejadian itu, Dahlia pun selamat dari serangan si iblis karena Ross mengatakan bahwa Alessa tidak membenci Dahlia. Karena Dahlia adalah ibu kandungnya.
Ross dan Sharon pergi dari kota terkutuk Silent Hill sambil menelpon Chris mengatakan dia akan pulang bersama Sharon. Namun anehnya, Chris bisa mendengar pesan suara dari Ross bahkan ketika Ross dan Sharon tiba di rumah yang seharusnya mereka bertemu. Anehnya lagi, Ross dan Chris tidak berada di alam yang sama. Dan film pun berakhir dengan rasa haus dan lapar. Sekian alur cerita yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya dalam pembahasan alur ceritanya silahkan komen di kolom komentar. Thanks for watching, best. Bye.